sujud menyembah di hadapan-Mu. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukurku bagi Rajaku yang layak terima pujian. Saya rindu jemaat saja, katakan, ku datang, ku datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Ku bawa korban syukur bagi Rajaku yang layak terima pujian. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana bagi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Kami nyanyikan bagi Engkau. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, bagi Rajaku. Hosana, sama-sama Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana bagi Rajaku. Ku nyanyi Hosana.
dan menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih terlalu baik, terlalu setia, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. We give you praise, Lord. We give you praise. We give you praise. Amen. Hallelujah. We worship you. We adore you, Jesus. Hallelujah. Makasih Tuhan. Kami mau pujian kami di setiap musim hidup kami. Bahkan apapun yang ada di depan kami, kami mau sepakat untuk terus bersyukur, untuk terus percaya bahwa Engkau ada Tuhan. Engkau beserta kami Tuhan. Engkau layak untuk ditinggikan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Jemaat saja. Ku sembah Kau
saat ini Tuhan. In Jesus name, amen. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kami tahu bahwa kami terbatas tanpa Engkau Tuhan. Dan hidup kami cuma karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Amin. Penyertaan Tuhan, segala yang bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, amin. Anugerah-Mu, amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Tuhan, kasih
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuasaan.
bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami ada sampai hari ini karena Engkau. Tanganmu sekali lagi. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Thank you for everything, Lord. Thank you for your goodness and your mercy upon us, Lord. Tiap hari kami lihat kebaikan-Mu, Tuhan.
hanya Kau baik Lord. Terima kasih Yesus, terima kasih Tidak akan pernah habis rasa syukur kami kepada Tuhan, kepada Bapa yang baik. Sampai selamanya kami sembah, kami puja Yesus. We give you honor, we adore you, we magnify your name, name above all name. Kami sanjung, kami tinggikan forever and ever. Thank you Jesus. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kau tolong kami. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk kesetiaan Tuhan. Meskipun Tuhan kan menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kali-kali, mari sama-sama katakan, berkali-kali Kau menolong,
Tuhan menolong kita. Kadangkala dia masih di tengah jalan ingin menolong kita. Kabar baik, dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat waktu. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bahwa dia pasti akan menjawab doa kita. Amin. Oh yeah. Kami percaya. Cuma saja berkali-kali ini pengakuan kami. Dalam rasa sakit, Yesus setia kali-kali. Amin. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam, Engkau ada. Yesus setia dalam lembah kelam, dalam lembah kelam, Engkau ada. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam, Engkau ada. Dalam lembah kelam, Engkau ada. Yesus setia. Kau setia Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau setia dan janji-Mu lebih murni dari emas yang paling terbaik yang pernah ada. Dan kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja di tengah kami saat kami menyembah Engkau. Engkau sedang memulihkan kami. Engkau sedang menyembuhkan kami. Engkau sedang menguatkan kami. Dan kami berdoa firman-Mu yang akan menerangi setiap langkah hidup kami. Dan Engkau adalah sang firman itu sendiri. Take over all the ministry here, Lord. This is your time, this is your place, Holy Spirit. Dan kami tahu kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas sampai kapanpun, dimanapun kami berada, siapapun kami. We pray, Lord, that today this is your day. Hari ini adalah harinya Tuhan. Engkau di tempat ini, Engkau mujizat terbesar, Engkau Tuhan yang hebat. Dan kami tahu ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Kami sambut setiap firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk, sudah berduduk ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Welcome to Revival Worship Church. Suatu kehormatan Bapak Ibu boleh bersama. Such an honor for us to be here to beribadah bersama, suatu kehormatan dan reward, artinya Revival Worship Church. Dan Pastor David adalah suami saya yang menjadi gembala senior di tempat ini. Dan satu kehormatan hari ini saya diberi kesempatan untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini saya ambil tema ketika Tuhan sulit untuk dimengerti. Karena pada dasarnya setiap kita punya journey masing-masing Bapak Ibu. Dan mungkin ada di antara saudara yang sampai hari ini tidak pernah ada masalah apapun. Semua baik, all is good. Tapi mungkin kadangkala ada di antara kita yang pernah mengalami banyak kali Tuhan sulit untuk dipercaya, susah untuk dimengerti. Ada lagu yang saya nyanyikan dulu. Jalanmu tak terselami,
oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan itu akan meaningful, akan sangat berarti kehadirannya ketika kita sangat bergantung dan mengharapkan Dia. Ketika kita berjalan di satu tempat yang semuanya terang, kita tidak akan pernah expect mengharapkan sesuatu yang dengan sangat urgent banget atau sangat merindukan sekali. Kalau kita ada di tempat yang terang, tapi ketika engkau ada di tempat yang gelap, tidak ada satu cahaya satupun, sulit untuk berjalan, sulit untuk melangkah. Ekspektasi kita bahwa aduh, aku pengen bisa terang ada sama dalam hidup kita. He is the light. Dia adalah terang kehidupan kita. Dan kadangkala kita sulit untuk mengerti. Dan Paulus selalu mengambil keputusan. Dia katakan terlalu hebat, terlalu dahsyat Tuhan itu, sulit untuk bisa dimengerti. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah Ayub. Kita tahu bersama Ayub adalah seorang yang dibanggakan Tuhan. Bahkan dibanggakan di depan iblis. Ketika Ayub sedang berjalan-jalan dan kemudian iblis pun sedang mengitari. Dan iblis kemudian berusaha, pasti punya rencana yang buruk kepada Ayub. Dan kemudian Tuhan bertanya, kamu lihat hambaku enggak? Dan Tuhan sendiri yang mempromosikan, He is one of the faithfulness servant. Dia adalah salah satu hambaku yang setia dan takut akan Tuhan. Can you imagine? Orang yang dibanggakan, orang yang dipromosikan, dia pasti sudah mempersiapkan semua yang terbaik karena ada kebanggaan dengan orang tersebut. Dan kemudian itu yang dialami Ayub dalam Ayub 1. Tapi yang terjadi kemudian kita tahu, kemudian Tuhan mengizinkan semua kesulitan yang terburuk sepanjang sejarah terjadi dalam seorang anak Tuhan, seorang hamba yang setia. Dalam Ayub 1 dicatat apa saudara? Bahwa adalah seorang Ayub, dia yang memiliki anak-anak, memiliki kekayaan. Dan orang ini disebut orang yang sangat kaya, orang yang luar biasa. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan apa saudara? Dan menjauhi kejahatan. Can you imagine? Dia bukan hanya takut akan Allah, tapi dia berusaha melarikan diri, menghindari dari setiap hal yang menyakiti hati Tuhan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 300 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Takut akan Tuhan, diberkati Tuhan. Siapa Ayub? Orang yang dermawan, orang yang baik. Saudara, kalau saudara mencatat kisah Ayub,
saudara, dicatat dalam Alkitab, dia adalah orang yang tidak pernah ada janda anak piatu yang dia biarkan berdiri di pintu gerbang dan tidak ditolong oleh Ayub. Dalam kisah, dalam Ayub kalau saudara baca itu dicatat dengan jelas, dia tidak pernah membiarkan orang susah. Artinya orang yang sangat dermawan, orang yang tidak merampas hak orang lain. Dan masih banyak yang lain. Tapi apa kata Tuhan? Ternyata dia mengizinkan hal-hal yang di luar kemampuan, cara dia memikirkan. Tuhan itu sulit untuk dimengerti. Kemudian kita tahu bersama, dia kehilangan semua kekayaannya. Kehilangan anak-anaknya dalam satu malam. Kehilangan martabatnya, kehilangan segala-galanya. Saudara, kita kadang kehilangan belum seperti dia. Kehilangan harga diri mungkin, kehilangan harta betul, kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan, kehilangan mungkin anak-anak orang tercinta yang dipanggil Tuhan. Kehilangan orang-orang terkasih yang kemudian mengkhianati Anda. Kehilangan apa lagi saudara? Yang kita punya, which is itu yang diberikan oleh Tuhan. Dan tidak seperti Ayub. Tapi saudara lihat bahwa dia menjalani perjalanan yang sulit untuk dimengerti. Saudara, apa yang terjadi ketika ada hal yang tidak bisa kita mengerti? Biasa kita akan mempersalahkan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa ya? Kenapa bukan dia? Kenapa aku? Kenapa keluargaku? Kenapa orang yang tercinta yang aku pegang erat Engkau panggil? Kadang-kadang Tuhan mengambil hadiah yang kita pegang erat, kesayangan kita. Padahal di belakang dia siapkan hadiah yang lebih besar. Ada suatu ilustrasi yang saya pernah lihat, seorang anak kecil dia pegang erat boneka kecil. Dan ketika Yesus di depan ingin meminta bonekanya dengan air mata, dia berusaha kekep itu, dia pegang erat. Tapi akhirnya dia harus memberikan boneka itu dengan mencucurkan air mata. Padahal di belakang, dalam ilustrasi itu, di belakang tangan Yesus ada boneka yang jauh lebih besar. Begitu dalam hidup kita. Kadang Tuhan tidak bisa dimengerti. Tapi satukan keputusan kita hari ini bahwa dia tidak pernah salah. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tidak pernah ada rancangan yang buruk yang disiapkan dalam hidup kita. Tidak pernah ketika Anda mengikut Tuhan dan oke, nanti kamu di tahun berikutnya kamu akan hancur, kamu akan menderita. Dan kemudian kamu yang paling terburuk aku siapkan buat kamu. Tidak pernah. Even though kadang diizinkan dalam hidup kita hal yang buruk. Tapi dia bisa merubah itu menjadi berkat. One day engkau akan melihat tidak selalu semua hal yang buruk itu pulih persis seperti yang sedia kala. Tapi cara Tuhan memulihkan hidup kita bukan hanya dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa harapkan. Tapi jauh lebih besar daripada itu. Dia punya big picture, gambar yang besar, agenda yang besar, rencana yang tidak pernah bisa digagalkan oleh siapapun. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak pernah Tuhan merancangkan yang buruk. Even though yang terjadi yang buruk dalam hidup kita. Dia bisa membalikkan keadaan dengan caranya, dengan waktunya, dengan polanya. Dengan semua cara dia bekerja yang kadang di luar pemikiran kita. Karena kita sangat terbatas. Kita sangat terlalu kecil. Otak ini begitu kecil. Bahkan orang-orang terhebat yang pernah ada saudara terbatas saudara. Saudara ada banyak Pascal penemu-penemu yang hebat. Yang kemudian disanjung oleh seluruh dunia menemukan. Saudara sampai suatu momen mereka mengatakan bahwa saya sudah banyak belajar ternyata saya terbatas. Dan sebelum meninggal Pascal ini menulis satu catatan di coat-nya, di jaketnya sebelum dia meninggal. Di perjalanannya, di train, dia tulis dalam hidup manusia ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Hanya oleh Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bahkan dia tulis saya sudah banyak belajar, sudah banyak melihat. Tapi saya masih belum mengerti apa tentang Tuhan. Dan dia besar, He is the great even
God yang kita sampai hari ini ingin terus belajar. Saudara, apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan ketika hal yang sulit dimengerti terjadi? Yang pertama, jangan kita menyalahkan Tuhan. Amin. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Karena dia tidak pernah salah. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, dalam Ayub 19 ayat 8. Kesalehan Ayub ternyata terkuak satu demi satu bahwa masih banyak hal yang Tuhan ingin dari hidup dia. Karena ketika dia mengalami penderitaan, ternyata di beberapa momen Bapak Ibu, dia mempertanyakan Tuhan di batas-batas kekuatan. Saudara tahu Ayub itu dia seperti seluruh badannya luka. Bahkan pakai beling dia sudah garuk-garuk tidak ada rasa sakit. Sudah enam, sudah berdarah tidak ada rasa. Dan saudara kalau baca, saya bacakan secara cepat. Jalanku ditutup. Ditutup Tuhan dengan tembok. Sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Dia bilang Tuhan buat gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkotaku. Mahkota di kepalaku, kehormatan. Saudara kalau baca ayat-ayat yang lain. Saudara mungkin one day saya share. Dia lewat di mana saja orang kasih hormat. Tidak ada orang yang tidak beri hormat. Ayat 10. Ia membongkar aku di kemahku di semua tempat. Sehingga aku lenyap. Dan seperti pohon harapanku dicabut, murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku. Dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Anda bayangkan dia bukan hanya hilang harta, hilang jabatan, hilang kemuliaan. Saudara, orang dekat, teman, kenalan semua menjauh. Can you imagine? Ini penderitaan the biggest, dikatakan suffering. Karena orang manusia itu makhluk sosial. Sehingga ketika ada kita mengalami kesulitan, Anda ketemu teman, sejenak hilang bebannya. Karena kita makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri. Tapi bayangkan Ayub sudah sakit, hilang anak-anak, hilang harta, sakit dan kemudian dihina oleh istri. Orang-orang terbaiknya meninggalkan dia. Kadang kita baru ditinggal 1-2 orang sudah down. Ayub tidak, dia tetap bertahan. Sekalipun dia sempat komplain. Anak semang dan budak perempuanku, ini budak saudara. Yang menganggap aku, perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Bayangkan ini budak pada zaman dulu itu mau disiksa, mau dibunuh itu tidak ada urusan. Karena mereka orang kalangan rendah. Tapi tidak menganggap Ayub. Dikatakan aku tidak dipandang mereka sebagai orang asing dipandang. Kalau aku memanggil budakku kayak orang-orang yang rendah saudara. Ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Saudara ini sudah sangat merendah luar biasa. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Dan bauku memualkan saudara-saudara kandung, adik kakak meninggalkannya. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku berdiri mereka mengejek aku. Anak-anak kecil. Saudara dibully oleh anak kecil. Semua teman karibku, bestie, best friend, BFF merasa muak terhadap aku. Dan mereka yang kukasihi, yang dia look up, yang dia selalu tidak bisa hidup tanpa teman-temannya ini. Menjadi role model, berbalik melawan aku. Dikatakan tulangku melekat pada kulit dan dagingku dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Can you imagine? Saudara. Jadi ternyata ketika kita mengalami itu, jangan menyalahkan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Tapi apa yang harus kita lakukan saudara? Yang harus kita lakukan minta kepada Tuhan. Karena saudara kadang-kadang kita ini gak ngerti apa yang terjadi. Sehingga apa yang harus kita lakukan yang kedua? Minta Tuhan apa maksud dan rencana Tuhan. Kita mintanya kepada Tuhan. Tuhan apa yang engkau mau dalam hidupku. Karena kita kadang-kadang gak ngerti saudara. Ada blind spot, yang tahu blind spot. Saudara titik-titik yang kita tidak tahu kekurangan kita. Tidak tahu kelemahan kita. Itu blind spot. Ada orang yang akan bisa melihat, oh kamu kurang di sini, kamu ada gini.
Sebab itu ketika kita tidak mengerti dan kita tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Minta sama Tuhan, Tuhan aku mau koreksi. Aku kurang di mana Tuhan? Aku mau dibenarkan, aku mau berubah. Dan kita cek hati kita lagi, saudara. Ada keputusan yang salah enggak dalam hidup kita? Kadang Tuhan mengizinkan penderitaan karena keputusan kita yang salah. Kita tidak tanya Tuhan, kita tidak minta tuntunan Dia. Ataupun ketika kita salah melakukan sesuatu dan Tuhan tidak pernah kemudian menghukum, seharusnya langsung gitu saudara ya. Karena Bapa itu Bapa yang baik. Tapi kadang-kadang ketika engkau melakukan suatu kesalahan ada konsekuensi yang kita harus ambil saudara ya. Karena Tuhan itu panjang sabar, tapi dikatakan Dia juga tidak membebaskan anak-anak yang Dia kasihi dari mendidik kita. Setuju, boleh katakan amin. Jadi kalau ada keputusan yang salah yang kita ambil, kembali minta ampun sama Tuhan dan bilang, Tuhan aku mau berubah. Kalaupun ada kesulitan yang aku alami karena kesalahan aku minta ampun. Aku minta Tuhan mengampuni dan aku percaya Tuhan akan memulihkan aku. Dan kadang-kadang kita juga perlu cek, mungkin ada ketidaktaatan, ada hal yang Tuhan tidak mau kita lakukan, kita terus stay di situ, kita terus melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Sometimes Dia kasih kita kelonggaran, kadang ada kesempatan, but sometimes kesempatan tidak selalu datang 2 kali, setuju? Karena kadang Dia kasih kesempatan, Dia ampuni oke. Dia kasih kesempatan, Dia ampuni oke. Dia kasih kesempatan, tapi kadang Dia ingin memaksa kita untuk bilang jangan di situ bahaya. Dan Dia menarik kita dengan cara yang mungkin kita tersentak. Tapi itu cara Bapa. Kalau ada seorang anak yang dia berdiri di tengah jalan dan di situ tahu ada mobil akan menabraknya, tidak mungkin bapaknya akan panggil pelan-pelan. Mungkin dia akan cepat tuh saudara untuk menarik anaknya supaya anaknya itu tidak tertabrak. Sebab itu berterima kasih ketika Tuhan mengoreksi kita, mengingatkan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Karena Alkitab mencatat Dia tidak pernah memikirkan hal yang buruk untuk Dia siapkan buat kita. Tapi Dia selalu ingin supaya kita terus terjaga. Perjalanan Anda tidak akan berhasil end up dengan semua kegagalan. Andai ada kegagalan, ingat baik, Dia tidak pernah menghukum kita. Setuju boleh katakan amin. Tapi Dia ingin melatih kita, mendidik kita supaya kita boleh diubahkan. Kita boleh menjadi kesayangan Tuhan. Yang kita lakukan tadi yaitu kita bertanya Tuhan kenapa itu terjadi. Dan kemudian terakhir apa yang kita lakukan ketika semua yang terjadi di luar batas kemampuan kita. Yang terakhir yang kita belajar dari kisah Ayub, mengakui bahwa kita terbatas dan Tuhan tidak. Setuju boleh katakan amin. Beberapa di antara kita nggak lihat apa-apa Pak, gelap semua. Artinya Anda berdoa selama ini, nggak ada jawaban apa-apa, nggak ada clue apa-apa, nggak ada terang sedikit pun. Padahal Anda sudah cinta Tuhan, sudah all out buat Tuhan, sudah mengasihi Tuhan, belum terjadi apa-apa. Yang perlu kita lakukan, pemikiran kita selaraskan dengan Tuhan. Yang apa? Yang besar. Yang setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ayub bilang apa? Ayub 36 ayat 26. Boleh kita baca bersama-sama ayat ini. Bahwa ketika Tuhan sulit dimengerti, taruh dalam hati kita. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ayub 42 ayat 5. Ayub kemudian kembali mengakui kebesaran Tuhan. Dulu dia cuma dengar kesaksian orang, Yesus hebat ya, Yesus luar biasa. Tapi Tuhan ingin Bapak Ibu, kita bukan cuma dengar dari kesaksian orang. Kalau kita cuma dengar dari kesaksian orang, ada sebagian orang akan berpikir, kenapa cuma dia yang ditolong? Kenapa aku tidak pernah ditolong? Dan mungkin Anda akan kayak kecewa dengan Tuhan. Kenapa ya selalu kesaksian dibukakan jalan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan buat mujizat.
Terus mungkin dalam hati, Tuhan kapan aku ya? Kok perasaan aku susah terus? Kok perasaan yang diizinkan semua yang kurang baik? Kok perasaan orang meninggalkan kita terus? Kok perasaan kita dikecewakan terus? Dihianati? Ataupun kok perasaan kesulitan tuh ada aja. Saudara, karena kadang-kadang kita melihat porsi orang lain. Tapi lihat, Tuhan punya porsi dalam hidup kita. Yang belum selesai, Dia kerjakan. Ada bejana yang sedang dibuat oleh tukang bejana. Ada bejana yang bagus, ada bejana yang masih dalam on the way. Bejana yang bagus sudah dipoles, luar biasa. Bejana yang kurang bagus masih tanah liat, yang dibanting-banting. Diputer-puter, rusak dikit gak benar dibanting lagi. Dan kita tidak bisa bandingkan hidup kita dengan orang lain. Mungkin prosesnya sudah setengah jalan, kita masih di tengah jalan. Sebab itu jangan kecewa. Karena one day waktu itu akan datang seperti Ayub. Dia bilang, dulu aku cuma dengar orang bersaksi. Dulu aku cuma dengar orang cerita tentang Tuhan. Bahwa dia hebat, dia alami. Tapi hari ini dia bilang apa? My eyes, mataku tuh memandang Engkau. Dia tidak lihat lagi mujizat, tapi dia lihat God Himself. Dia lihat Tuhan. Sehingga mujizat itu jadi nomor sekian. You have God, you have everything. Kau punya Tuhan, kau punya segala-galanya. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kalau saudara punya berkatnya, Anda punya rumahnya, Anda punya uangnya. One day bisa habis. Tapi kalau Anda punya pribadi Tuhan yang memberkati Anda, hari ini mungkin boleh kurang, hari ini mungkin boleh jalan tertutup, hari ini mungkin Anda divonis sepertinya sulit untuk menerima. Tapi kalau engkau menerima pribadinya God Himself, bahwa Tuhan pribadi yang Anda punya bukan hanya berkat secara keuangan, Anda punya berkat mujizat, berkat kesembuhan, berkat kekuatan, berkat jalan terbuka dan kuasa-kuasa yang lain. Karena engkau punya Yesus pribadi itu dan tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Miliki Yesus dan engkau tidak akan pernah kehilangan. Mungkin kita hari ini pernah yang bilang, aduh capek ya dengar orang bersaksi terus ditolong Tuhan. Tapi percaya suatu waktu engkau akan berkata seperti Ayub. Dari mulut aku sendiri. Dia bilang apa Ayub 42. Dari mulut aku sendiri, mataku sendiri melihat engkau. Dia katakan dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hari ini Bapak Ibu, biarkan Tuhan membuka mata kita untuk melihat. Untuk kita bisa melihat bahwa Dia itu begitu setia. Kalau kita belum lihat mujizatnya hari ini, percayai hatinya. Setuju boleh katakan amin. Andai jalan belum terbuka, andai semua orang meninggalkan Anda, andai semua harapan engkau hilang, percayai hatinya, bukan mujizat atau tangannya. Karena Tuhan tidak pernah memiliki hati yang jahat kepada setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Ada seorang yang mengalami semua berkat, tapi dia tetap merasa kayaknya hidupnya aku tuh gak seperti yang aku mimpikan. Saudara, Anda kalau lihat di Timur Tengah, anak-anak yang kelaparan. Ada satu foto yang ditayang, anak yang kelaparan perutnya busung lapar. Dan lagi pegang rantang yang penuh dengan tanah. Dan makannya sudah makanan-makanan bekas pastinya. Dan bukan makanan yang gimana. Dan ada kata-kata yang ditulis, hidupmu itu sangat diinginkan oleh banyak orang. Kita masih bisa makan apa? Masih bisa makan bakmi, masih bisa makan pizza, masih bisa makan ayam, ikan. Dia bilang hidupmu hari ini diingini, dimimpikan oleh banyak orang. Setuju boleh katakan amin. Ada banyak orang yang susah. Ada banyak orang yang makan hari ini aja gak ada. Ada seorang teman saya.
Dia bilang kadang dia bukan gak makan, bukan karena puasa sebenarnya. Tapi dia harus mengambil keputusan untuk berpuasa karena tidak cukup untuk anak-anaknya. Dia bukan karena 1 bulan berpuasa, bukan karena memang mau berdoa. Tapi dia bilang untuk anak-anaknya kurang cukup. Dan dia tinggal di Singapura. Dia hamba Tuhan, cinta Tuhan. Tapi diizinkan kesulitan berkali-kali. Tapi dia bilang anak-anaknya minta, "Pak, mau bayar uang sekolah." Nggak ada, Pak. Berdoa, percaya Tuhan pasti tolong. Tiba-tiba ada orang yang ketuk apartemennya. Itu pun apartemen dikasih orang. Saudara boleh tinggal sampai Yesus datang. Can you imagine? Dan ada yang ketuk dan tiba-tiba dia bilang, "Saya hanya membawa ini." Dari siapa mereka tidak tahu. Begitu dibuka, ini untuk membayar uang anak sekolah persis jumlahnya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kemudian anaknya bilang, "Pak, di sekolah di sana diharuskan untuk ada iPad." Dan dia tidak punya uang dan harus ada handphone karena itu untuk absen dan yang lain, tugas-tugas. Dia bilang, "Kita cuma berharap kepada Tuhan." Suami istri ini teman baik dari saya dan suami, saudara. Dan saya tahu persis perjalanannya. Mereka bilang sampai hari ini Tuhan itu begitu luar biasa. Tiba-tiba mereka percaya, berdoa. Anaknya lagi jalan, saudara, turun dari MRT. Dan kemudian dia lihat, loh itu ada apa ya? Dan itu tidak ada orang di situ. Begitu dia lihat itu iPad yang masih baru. Dia takut di tengah jalan, dia cari orang untuk bisa, ini punya bapak, punya bapak, punya bapak. Seluruh perjalanan itu gak ada yang ngaku sama sekali. Dan dia telepon papanya bilang cari tahu terus, cari ke perumahan itu. Kasih tahu lagi ada yang punya gak ke satpam. Tidak ada yang punya. Oke, ditinggalkan nomor telepon. Kalau ada yang menghubungi kami akan kembalikan di dekat apartemen itu. Tapi sudah tahu beberapa hari sampai beberapa minggu tidak ada orang yang menelpon. Dan orang tuanya nangis bilang gini, "Tuhan itu luar biasa. Kita gak punya uang untuk beli ini." Itu seperti dijatuhkan dari surga. Tiba-tiba anaknya juga sama, begitu turun dari bus dan kemudian mendapatkan iPhone terbaru, itu pun juga jatuh. Sudah lihat, sehingga sampai hari ini katanya papanya kadang-kadang lihat-lihat di jalan ada yang jatuh lagi enggak, tapi enggak ada yang jatuh lagi. Ketika kita perlu, dia siapkan. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Karena dalam hidup kita semuanya misteri yang kita nggak pernah tahu. Perjalanan yang panjang, mau ujungnya kemana. Benar nggak Bapak Ibu? Kita nggak pernah tahu, even anak-anak kita one day end up-nya seperti apa. Tapi yang kita tahu, ambil keputusan, datang kepada Tuhan, mencintai Dia tanpa batas, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan belajar untuk percaya hatinya Tuhan tidak pernah jahat, tidak pernah salah. Yang setuju boleh dengar tepuk tangan yang paling dahsyat dari Apel 36. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau mujizat belum terjadi, mungkin Dia ingin melatih kita. Dia ingin mengajar kita menjadi taat, menjadi percaya dan mengejar, bukan mengejar uangnya, bukan mengejar hal-hal yang kita lihat, tapi mengejar pribadi Tuhan itu sendiri. Boleh sekali kita beri tepuk tangan yang terbaik. Setuju boleh katakan amin. Dan itu yang saya percaya sampai hari ini, yang saya pegang bersama dengan suami kami, keluarga. So many problem. Banyak sekali proses dalam kehidupan kami yang sulit sekali. Kadang ya ngelewatin. Tapi satu yang kita selalu ingin ambil keputusan, Tuhan Engkau tidak bisa dimengerti. Tapi kami mau setuju dengan semua yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Setuju boleh katakan amin. Ketika kita belajar setuju, belajar agree, saudara, cara pandang kita akan berbeda dengan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan belum jawab, berarti Dia mau siapkan yang paling terbaik. Kalau Dia ambil orang yang kita pegang erat, Tuhan mau replace. Tuhan mungkin mau gantikan dengan orang yang Dia siapkan. Jangan pernah terlalu pegang erat, saudara. Kadang musim itu sudah berakhir, Anda paksa pegang erat. Kadang Tuhan tutup jalan, mungkin usaha kita, bukan Dia tutup jalan. Karena Dia ingin mau ngasih tahu,
Supaya kita lihat di sebelah kiri sana jalanku yang lebih besar buat kamu. Kamu berhenti melihat ke sini. I have a big plan for you. Yang setuju boleh katakan amin. Itu yang kami lihat sampai hari ini. Dalam gereja Revival Worship Church. Desember akan setahun kita mulai gereja di tempat ini. Ya Pastor Dave, Pastor Alphonse ya. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bukan karena kami, bukan karena siapapun. Sebab itu kenapa kadang-kadang Tuhan mau kita, kekuatan kita sepertinya dihabiskan. Artinya tenaga kita kadang, aduh aku udah gak kuat. Supaya apa? Bukan kekuatan kita ketika ada sesuatu yang besar terjadi. Itu pure mujizat. Itu pure tangan Tuhan yang bekerja. Itu pure Bapa yang ambil alih, take over. Ayo setuju boleh katakan amin. Kalau Anda mampu, kalau Anda masih bisa, ya tidak perlu ada mujizat. Sebab itu kadang dia ambil kekuatan kita, dia ambil kehebatan kita. Dia tutup semua jalan, tembok ditutup. Supaya tidak ada akses satupun selain pribadi Tuhan yang sanggup membuka pintu. Dan kalau dia buka, tidak ada orang yang dapat menutupnya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Amin, amin. Anugerahmu, 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 oh yeah, semua karena anugerahmu, bukan karena, amin. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan kasih, amin, bagiku di saat badai bergerak. Sama-sama kita terbang tinggi bersama Tuhan. Amin. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau katakan di saat badai bergerak. Amin. Ku akan terbang. Amin. Bapa kau raja atas. Amin. Ku tenang sebab kau. Mari angkat tanganmu sama-sama. Di saat badai bergerak, ku akan terbang. Amin. Atas semesta, ku tenang sebab kau yang percaya sekali lagi. Di saat badai bergerak, amin. Amin. Bapa kau raja semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kadang-kadang dia membawa kita terbang tinggi, melewati semua kesulitan. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Setuju boleh katakan amin. Dia tidak pernah merancangkan yang keliru, yang salah. Oh kayaknya Tuhan kamu salah deh. Kayaknya Engkau keliru deh. Kenapa aku mengalami ini? Kayaknya Tuhan Engkau tidak baik, kurang baik. Enggak saudara. Kadang dia izinkan kita gagal bukan untuk mempermalukan kita. Tapi dia ingin supaya kita boleh melihat dengan mata kita cara dia menolong kita keluar dari kegagalan. Dia ingin kita melihat dengan mata kita detik-detik ketika kita jatuh dan dia angkat kita. Dia ingin
kita melihat itu. Kenapa kadang-kadang orang tidak bisa menolong kita? Bukan tidak menolong, tapi Tuhan mengizinkan Anda sendiri seperti Ayub, dia sendiri dijauhkan dengan orang-orang. Bukan karena Tuhan jahat, tapi dia ingin supaya Ayub lihat dengan mata sendiri. Dia bilang mataku sendiri, bukan orang lain yang melihat. But my eyes, mataku yang lihat bahwa engkau mampu menolong. Engkau bisa buka jalan, engkau pulihkan. Dan kalau Alkitab mencatat Ayub diberkati berlipat kali ganda jauh sebelum kekayaannya, semua keadaannya yang dahulu. Anda lihat yang hilang hari ini dia akan replace, dia akan gantikan dengan something better, yang terbaik dalam hidup saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Kami sepakat berdoa di tempat ini. Temui setiap kami, every one of us. Kami minta ampun kalau kadang kami menyalahkan Engkau. Tapi hari ini kami ambil keputusan untuk setuju dengan Tuhan. Setuju dengan Tuhan. Anda mulai berterima kasih untuk semua kesulitan, untuk semua kegagalan yang diizinkan terjadi. Amin. 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 Berkali-kali. Dalam rasa sakit Yesus setia. Kau yang percaya berkali-kali, berkali-kali berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Saya percaya Steffi pasti akan tahu one day kalau dia tidak pernah jahat, dia tidak pernah curang, dia tidak pernah keliru. Dia tidak pernah mengizinkan engkau melewati masa-masa yang engkau gak mampu lewati. You have so many trauma yang kadang-kadang masih kamu carry, kamu pegang karena begitu perihnya, begitu gak mampu engkau lewati. Tapi hari ini satu yang Steffi harus tahu, bahwa Bapa tidak pernah punya plan, tidak pernah sketsa desain apapun yang buruk. Dia selalu ingin yang terbaik. Dan kadang ketika Steffi melewatinya, dia cuma pengen supaya one day Steffi akan bilang, my eyes, mataku sendiri melihat bahwa Tuhan itu lebih dari cukup, more than enough. Boleh dimanapun Anda berada, angkat tanganmu. Boleh kita sepakat dengan Tuhan, agree dengan Tuhan. Tidak pernah ada yang buruk terjadi dan Anda tidak mampu melewatinya. Dia berikan kekuatan. I pray Jesus mighty name. I pray tidak pernah ada kegagalan yang dapat menghentikan setiap rencana Tuhan. Aku berdoa setiap trauma, setiap ketakutan, semua yang menghantui, go. Engkau dicinta Tuhan. Engkau disiapkan hal-hal terbaik yang belum kelihatan hari ini. Bukan berarti gak ada, belum kelihatan. Jalan bersama dengan Dia, Bapa yang luar biasa. I pray. Berapa di antara saudara
Yang hari ini percaya boleh angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. In Jesus mighty name. Engkau membebaskan setiap kami dari semua ketakutan akan hari esok. Dari semua kekecewaan kami terhadap Tuhan. Dari semua pertanyaan-pertanyaan yang selalu kami tanya. Kami komplain, kami ragu dengan Engkau. Hamba berdoa, biar kuasa-Mu menjamah setiap kami. Kami percaya tidak ada hal yang buruk terjadi dalam hidup kami. Kalaupun Engkau mengizinkan, kami tahu akan selalu ada jalan. Akan selalu ada rencana Tuhan yang besar. Akan selalu ada hal-hal yang dahsyat. Yang pasti Tuhan siapkan buat setiap kita. Di dalam nama Yesus. Hari ini kami komitmen belajar berterima kasih. Hari ini kami komitmen untuk cek hati kami untuk taat. Hari ini kami komitmen untuk melihat bahwa Tuhan itu besar. Kami terbatas, kami perlu Engkau. Hari ini kami komitmen untuk mengerti rencana Tuhan dan berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau setia. Kami pegang itu. Kami berdoa kesembuhan sedang mengalir untuk yang sakit atau keluarga kami yang sakit. We speak healing right now in Jesus name. Istri Pak Wendy sembuh. Tidak ada cancer. Daisy sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa mamanya Opi sembuh. Mama Obin sembuh. Ibu Emi sembuh. Papa Hendro sembuh. Tidak ada satu orang pun yang sakit di tempat ini. Pak Hotma sembuh di dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir. Mujizat itu menyertai ketika kami mendapatkan pribadi Yesus. Setiap jalan terbuka dalam nama Yesus. Anak-anak kami mencintai Tuhan. As for me and my house, aku dan seisi keluargaku dipulihkan, diberkati, mengasihi Tuhan dan melihat janji Allah menyertai tanpa batas. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yes, haleluya. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai aser, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini.